Perkara yang dicintai itu harus perkara yang boleh diberikan kepada orang lain. Karena ada perkara yang tidak boleh diberikan kepada orang lain, padahal bagi dirinya boleh. Seperti seseorang menyetubuhi istrinya sendiri atau budak wanitanya sendiri. Dengan demikian, hal itu tidak termasuk ke dalam makna ini. Perlu kami bicarakan suatu masalah yang berhubungan dengan isar atau mengutamakan, mendahulukan kepentingan orang lain. Isar adalah suatu perkara perbuatan yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang-orang yang melakukan isar dalam kitabnya yang mulia. Dia berfirman sehingga orang-orang mendapatkan petunjuk. Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman, yaitu kaum Ansor, sebelum kedatangan mereka, yaitu Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, yaitu orang Muhajirin. Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Para ulama mengatakan isar itu terbagi beberapa macam, yaitu isar mengenai makanan, isar mengenai minuman, isar mengenai diri dan roh, serta isar mengenai hidup. Isar mengenai makanan telah diriwayatkan bahwa sungguhnya ada seorang dari para sahabat Nabi SAW yang diberi hadiah kepala kambing yang dibakar. Dia berkata, saudaraku si Fulan dan keluarganya lebih memerlukan ini daripadaku. Lalu dia mengirimkan kepada si Fulan. Namun Fulan ini pun mengirimkan kepada orang lain. Begitulah selanjutnya, senantiasa dikirimkan dari seseorang kepada orang lain sampai kepada 7 rumah. Maka kepala kambing tersebut kembali lagi kepada orang yang pertama. Mengenai hal itu turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yu'suruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Ada yang berpendapat sesungguhnya ayat ini membahas tentang seseorang yang bertamu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW mengajaknya mengunjungi rumah istri-istri beliau. Namun istri-istrinya mengatakan, tidak ada apa-apa pada kami selain air. Rasulullah SAW pun bersabda, barang siapa yang menghormati tamuku pada malam ini, maka baginya surga. Kemudian ada seseorang yang berkata, aku. Lalu berangkatlah orang itu membawa tamu tersebut kepada istrinya dan berkata kepada istrinya, hormatilah tamu Rasulullah SAW. Namun istrinya mengatakan, tidak ada makanan selain untuk anak-anak. Dia berkata kepada istrinya, sediakanlah makananmu untuk tamu. Kamu harus memperbaiki lampu dan menidurkan anak-anak jika mereka ingin makan malam. Lalu istrinya mengerjakan perintah suaminya. Dia berdiri seolah-olah memperbaiki lampu dan memadamkannya. Maka gelaplah ruangan itu. Lalu suami dan istrinya itu menampakkan kepada tamu
seolah-olah mereka sedang makan, padahal tidak, dan mereka berdua tidur dalam keadaan lapar. Pada waktu subuh dia menemui Rasulullah SAW, dan beliau SAW bersabda, Allah mencintaimu karena perbuatan kamu berdua. Demikianlah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Husain Al-Antoqi menceritakan, telah datang 30 orang lebih ke suatu kampung yang dikenal dengan nama Ra'i. Mereka hanya mempunyai beberapa potong roti yang tidak mengenyangkan. Lalu mereka membubukkan roti tersebut dan memadamkan lampu, kemudian duduk untuk makan. Setelah diangkat, ternyata roti itu masih dalam keadaan semula, karena tidak ada seorang pun dari mereka yang memakan roti itu. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mri'in istahya syahwatan faradda syahwatahu wa asaro ala nafsihi ghufira lahu. Barang siapa yang menginginkan sesuatu lalu dia menahannya dan mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri, maka diampuni dosanya. Diceritakan bahwa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu sakit, lalu dia sehat kembali. Dia menginginkan kepada jemaahnya ikan yang dibakar, lalu mereka menghidangkannya. Ketika ikan itu telah diletakkan di hadapannya, tiba-tiba ada seorang yang meminta-minta kepadanya. Berdiri di pintu, Abdullah berkata kepada pelayannya, berikanlah ikan itu kepadanya. Pelayan itu berkata, Tuan menginginkan ikan itu, namun Tuan tidak memakannya. Dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92. Pada suatu hari, Ibrahim ibnu Adham dan Syaqiq al-Balqi berkumpul. Syaqiq berkata kepada Ibrahim, apa yang kamu lakukan jika kamu tidak mendapatkan sesuatu? Ibrahim berkata, jika diberi sesuatu, kami akan bersyukur, dan jika tidak diberi, kami akan bersabar. Lalu Syaqiq berkata, begitu juga keadaan anjing-anjing kami di Balqi. Ibrahim berkata, apa yang kamu lakukan tentang hal itu? Syaqiq berkata, jika kami diberi sesuatu, kami melakukan isar, dan jika tidak diberi, kami bersyukur. Lalu Ibrahim berdiri dan mencium kepala Syaqiq seraya mengatakan, kamu benar-benar seorang guru. Adapun isar dengan air, ada suatu cerita bahwa sekelompok jemaah telah melakukan jihad di Yarmuk. Lalu mereka diberi air karena mereka akan mati. Air itu diberikan kepada salah seorang dari mereka, namun orang itu mengisyaratkan agar diberikan kepada si fulan. Lalu air itu diberikan kepada fulan, namun dia mengisyaratkan agar air itu diberikan kepada yang lainnya. Begitulah seterusnya, hingga mereka semua mati dalam keadaan tidak meminum air tersebut karena mereka melakukan isar, mengutamakan dulu teman-temannya. Adapun isar dengan jiwa dan roh, ada satu riwayat bahwa Ali radhiyallahu an bermalam di atas tempat tidur Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam dengan berfirman, sesungguhnya aku telah menjadikan antara kamu berdua bersaudara dan telah menjadikan umur salah satu di antara kamu berdua lebih panjang daripada yang lainnya. Maka siapa di antara kamu berdua yang akan melakukan isar
dengan hidup untuk saudaranya. Namun Jibril dan Mikail masing-masing memilih agar hidup lebih panjang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka berdua, apakah kamu berdua tidak ingin seperti Ali ibnu Abi Thalib yang telah aku jadikan bersaudara dengan nabiku, yaitu Muhammad SAW. Ali berani bermalam di atas tempat tidur Muhammad untuk menebus jiwanya, dan dia adalah orang yang melakukan isar. Ali mengutamakan agar Nabi SAW hidup atas dirinya sendiri. Maka turunlah kamu berdua ke bumi dan jagalah dia dari musuhnya orang-orang. Maka mereka berdua turun ke bumi untuk menjaga Ali radhiyallahu an. Jibril berada di dekat kepala Ali dan Mikail berada di dekat kedua kakinya. Jibril alaihissalam menyeru, "Selamat, siapakah yang seperti kamu, wahai anak Abu Thalib? Tuhanmu membanggakan dirimu kepada para malaikat." Adapun isar dengan hidup dan cerita dari Ibnu Atha, ada seorang pemuda yang telah melaporkan ahli sufi kepada salah seorang khalifah dan memfitnah mereka. Lalu mereka mengambil Nuri, Abu Hamzah, dan beberapa orang ahli sufi. Mereka dihadapkan kepada khalifah, dan khalifah memerintahkan agar mereka dipenggal lehernya. Nuri cepat mendekat kepada Al-Ghazzo agar lebih dulu dipenggal lehernya. Al-Ghazzo berkata, "Mengapa kamu mendahulukan diri di antara teman-temanmu untuk dibunuh?" Dia berkata, "Aku menginginkan agar teman-temanku lebih lama hidup daripadaku." Al-Ghazzo dan orang-orang yang hadir di sana merasa heran kepadanya. Al-Ghazzo memberitahukan kepada khalifah tentang hal itu, dan khalifah mengembalikan perkara mereka kepada hakim. Lalu Nuri dihadapkan kepada hakim, dan hakim itu bertanya kepadanya tentang kefarduan dan hukum-hukum syara. Dia menjawabnya dan berkata, "Setelah ini sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang makan, minum, mendengar, dan berpakaian karena Allah, pergi dan datang karena Allah." Pada waktu hakim mendengarkan ucapannya, dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian dia datang kepada khalifah seraya berkata, "Kalau sekiranya mereka itu orang-orang jindik, maka siapakah orang-orang yang bertauhid atau berkeyakinan bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, kemudian mereka dibebaskan? Bagaimana iman yang sempurna bisa diperoleh dengan cara mencintai seperti yang diterangkan dalam hadis, padahal iman itu mempunyai rukun-rukun yang lainnya?" Sesungguhnya kata mencintai dalam hadis menunjukkan pengertian sangat, karena mencintai itu merupakan rukun yang lebih besar, seperti ungkapan haji adalah Arafah, atau rukun-rukun yang lainnya harus disertai dengan rasa mencintai.